Orang pada malam kan. Lah bener. Oh mukti lain cetakan ya. 100 balapan sama ya. Nggak apa-apa. Seratus berapa nih? 148. Iya. Apa kan datang? Kelima. Yang kelima di atas ya. Ini lengket ya? Sini bisa? Jangan lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Materi kajian kita masih seputar kafa'ah. Kafa'ah yang lalu bahwasanya afahu daripada pasik padanya dan pada bapaknya, maka yang pasik tiada kufu bagi perempuan yang afifah. Laki-laki yang pasik tidak sekupu dengan perempuan yang afifah. Afifah itu adalah perempuan yang memelihara dirinya. Afa, melihara. Afifah, perempuan yang memelihara. Kalau afifun, laki-laki yang memelihara dirinya. Tetapi kalau dia mau juga menikah, boleh juga. Karena kafa'ah itu tidak wajib, sunnah. Kalau seandainya dia diterimanya jugalah perempuan yang pasiqah atau perempuan yang solehah menerima laki-laki yang fasik, boleh juga walaupun tidak sekupu, tapi boleh. Halal, nikahnya tetap sah. Cuma agak membimbinglah sikit dia. Apalagi dapatnya dari lembah-lembah kelabu tuh. Bukan lembah hitam lagi, lembah kelabu.
samar terus. Kalau mau cari pahala, coba, ya kan? Tapi kalau tak mau cari pahala, cari yang siap pakai aja. Aku mau cari yang jahat Ustaz, biar dapat pahala. Nah coba, tes. Maunya jangan ada penyakit gulanya. Kalau dapatnya dari lembah hitam, laki-laki pula ada sakit gula, naiklah gula tiap hari. 3 tahun meninggallah dia. Nah, kalau sehat-sehat carilah. Jadi pikiran pun tak terbebankan dengan penyakit itu. Gimana yang di rumah? Siap pakai pengajar lagi? Diam pula semua. Segan aku bilang sama Ustaz ini. Gak sempat lagi kita ngajarkan itu. Banyak kali kerja kita kadang. Pergi pagi, pulang sore, lembur pula lagi sampai rumah terlentang. Dihantam teh manis tu sama bubur pedas sudah tidur. Begitulah besok begitu. Belum beranak pula lagi. Nyebok pula lagi masa buka fikir kolah dia anak terberak, udah nyebok lagi. Tak sempat lah bang. Udah tua tambah parah. Waalaikumsalam. Nah, cari dah siap aja ya. Tapi entahlah pula selera orang. Yang lajang-lajang lah, yang udah rumah tangga udahlah tuh. Pada aja lah yang ada tu, cukupkan aja lah. Qanaah lah awak ya. Jangan pula aku semenjak mengaji sama Ustaz ni, dapatlah aku ilmu ya. Mau ku amalkan ni kata, ulangan dia. Jangan. Benahi aja yang ada tu ya. Pahala. Itu makanya jangan dilarang istri kita tu ngaji, pergi ngaji dia. Supaya agak ringan beban kita sedikit. Tapi betul-betul lah mengajinya. Dan kelima, pekerjaan. Masalah kerja pula ni, ini mohon maaf ni ya. Ini masalah sunnah ini, bukan wajib. Jangan nanti kecil hati ya. Masalah kerja ni ya. Maka tiada yang mempunyai pekerjaan yang kurang itu kufu bagi yang mempunyai pekerjaan. Orang yang tak ada kerjanya sama yang mempunyai pekerjaannya tak sekupu. Perempuan itu ada pekerjaannya, laki-laki itu tak ada. Maka tak sekupulah laki-laki itu sama perempuan itu. Tapi kalau udah cinta, gimana? Jadilah. Gampang bang. Aku yang penting nengok muka aku ajanya bang. Kau belanja dengan gajiku bang. Dah kahwin. Rokok pun istri yang beli. Rokok singletnya istri yang beli mau raya. Bajunya, sarungnya, pecinya istrinya semua beli. Sampailah 24 tahun berumah tangga, istrinya semua beli. Alhamdulillah. Ada? Tak ada. Payah satu-satu. Pak, itu enggak terhitung hutang. Kalau istri itu Ini cerita tadi ikhlas dia. Kan dia bilang tadi, udahlah bang. Yang penting aku nengok wajah kau aja udah cukup. Nah sudahlah. Ganteng kali gaya, laki itu macam Sahrul Khan gaya. Sampai tak perlu ngasih belanja lagi. Tak ada, berat. Satu-satu lah yang ada kayak gitu. Kenyataan yang mana yang ada?
demam-demam pun pergi juga lah Pak, mencari nafkah. Berkoyok cabai pergi juga kemana bang, ke laut. Ya abang sakit tak bisa merampang di rumah, berangkat juga lah. Kalau ada bagus, alhamdulillah. Di sini ada, kami nggak ada. Ada perempuan tuh bekerja, ada Khadijah. Tak sekupu Khadijah tu sama Nabi. Jangan bilang tak sekupu. Nabi kita lebih tinggi dari Khadijah. Rasul itu adalah penghulu alam. Udah tak bisa dikufukan lagi Nabi itu. Ke Jibril aja tak sekupu Jibril itu sama Nabi. Dikufukan. Dibandingkan derajah Jibril itu kalah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Jibril itu termasuk makhluk mulia. Penghulu malaikat itu Jibril itu. Tapi kalau disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi lebih mulia dari dia. Cuma satu ulama yang mengatakan Jibril lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Jamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kasyaf Syiah Imamiyah. Syekh Jamakhsyari, dia berpendapat bahwa Nabi kita berguru sama malaikat Jibril alaihissalam, maka lebih mulialah guru daripada murid. Kadang-kadang bisa lagi murid lebih hebat dari guru. Imam Syafi'i itu lebih hebat dari gurunya. Lebih hebat dia dari Al-Waqi'. Ya. Banyak guru-guru Imam Syafi'i itu, tapi Imam Syafi'i rahimahullah ilmunya itu menyebar ke seluruh dunia, ya. Tak sekupu bagi yang mempunyai pekerjaan yang tinggi daripadanya. Maka umpamanya tukang menyapu sampah dan gembala binatang. Ya, tukang menyapu sampah dan orang mengembala binatang, tak sekupu. Dan tukang berbekam dan yang mengawal. Tukang berbekam dan yang mengawal. Apa mengawal? Security. Tukang bekam, ya. Dan tukang berbekam dan yang mengawal, tak juga sekupu itu, baik laki-laki atau perempuan. Dan tukang menyamak. Tukang menyamak ini orang yang tukang membersihkan kulit, ya, tukang menyamak. Dan tukang hamam, hampir sama itu, ya, orang yang juga bersih-bersih juga, ya. Atau bapaknya, ayahnya umpama tukang kawal, ayahnya tukang bekam, ayahnya tukang gembala kambing. Tiada kufu bagi anak perempuan tukang menjahit. Hebat juga, ya. Tak sangka. Yang tadi itu tak sekupu dengan anak tukang. Kasih tahu, ya, tukang jahit itu, ya. Anak bapak yang sembarangan kawin, hebat anak bapak ini. Tak sekupu dengan tukang menjahit. Di mana letak hikmahnya itu, ya, tukang jahit itu, ya? Kalau kerjanya membekam, makruh karena membuang kotoran orang.
pekerjaan setiap membuang kotoran orang makruh. Cuman kalau tak ada dia, tak bisa kita. Tukang urut, tukang kusuk, itu kan membuang daki orang. Tukang bekam, apa lagi? Hah? Kok ada sikit? Takut bilang. Tukang pangkas, tukang bekam, itu membuang kotoran orang. Hukumnya memang makruh, tapi makruhnya tanzih. Makruh yang masih boleh. Sebab kalau tak ada mereka pula, payah kita untuk bercukur dan memotong rambut, ya. Apalagi makruh pekerjaannya, bea cukai. Bea cukai itu makruh pekerjaannya, karena mencukai milik orang. Mengambil milik orang itu tak izin yang punya barang dulu, terpaksa aja itu. Kalau sumpah serapah dah cukup itu. Dia nggak ada kerja, tiba-tiba dicukainya barang masuk sekian persen sama dia. Itu makruh. Dulu nggak bangga orang masuk itu, sekarang pakai syukuran pula tuh kambing 2 ekor. Dulu nggak mau orang masuk itu, orang ngaji-ngaji dulu nggak mau. Sekarang jadi kebanggaan pula itu. Sekali saya kena diundang ke bea cukai, ceramah. Udah masuk ya kantor bea cukai ini di Belawan, ceramah. Makruh juga ceramah itu, jelaslah. Lil wasail ka hukmil maqasid. Penghantar hukumnya sama dengan yang diantar. Dan tukang menjahit tidak sekupu bagi anak perempuan tajir. Apa tajir? Oh itu tahulah kita semua. Siapa calon kau ni? Tajir tu katanya. Oka ya. Apakah setiap gelar oka tu kaya? Kan ada tuh keturunan oka. Apakah pasti setiap oka kaya? Dulu tahun 60-an 70-an ya. Tapi kalau tahun 2020 cuman sekedar gelar aja okanya. Yang mana kaya, yang mana tidak. Tajir ya. Termasuk apa tajir ini? Pengusaha. Ya, pengusaha lah tuh tajir itu. Pedagang. Hampir 80% dalam hidup ini sumber ekonomi itu dari perniagaan, perdagangan. Hampir 80% sumber kehidupan ekonomi ini dari perdagangan. Mana ada yang tak didagang sekarang? Semua. Lebay, jual beli. Kain, jual beli. Beras, rumah, tanah, jual beli semua. Hampir 80%, ya, hampir 80% rezeki itu datang daripada perniagaan, dari jual beli. Sah jual beli angin. Itu pompa baru. Berapa bang? 2.000. Nah, mana benda? Tidak nampak, cuman ada. Jangan mentang-mentang tak nampak tak sah jual beli. Kalau yang memang bangsa tak nampak, jasanya ada.
Kalau seseorang membeli udang yang di dalam kolam, tak sah. Aku jual udang yang ada di dalam kolam ini, aku beli, enggak sah. Kenapa? Ainnya enggak nampak. Atau aku beli rambutan ini, satu pokok ini berapa rambutan? Ketika dia masih muda dibeli, dibayar umpamanya 1 juta, ditunggu sampai merah, belum sampai merah dilantak kalong, dilantak kampret, habis. Itu makanya tak sah beli pajak itu, memajak-majak itu tak sah juga. Itu termasuk jual beli pajak itu. Dia harus benar-benar, kalau dah masak-masak dia, kalau mentah-mentah, bilangkan berapa jumlah kilonya, berapa ikatnya, berapa tumpuknya. Itu nanti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Kalau tidak nanti dimakan kalong, untung si pembeli. Ini bagaimana kalau waktu di awal pembayaran itu ada kesepakatan, ada yang terjadi, ada yang sudah diinginkan, contohnya kayak kolam tadi ikannya tidak sesuai, ataupun rambutan tadi dimakan kalong atau dicuri orang atau yang lainnya gitu. Sementara waktu perjanjian pertama itu sudah suka sama resiko dari sendiri. Iya, tak boleh dalam Islam tuh. Tak boleh dalam Islam itu melegalkan yang haram. Tak boleh. Itu jual beli kamput tuh rela sama rela ya. Dia rela mau minum, ini rela jual. Tukang sabu itu pun gitu juga, rela sama rela. Tapi yang diharamkan tak boleh direla-relakan dia. Ya. Jadi tak usah disepakati dia, tunggu aja turun. Kalau muda-muda turun kan, macam mangga muda itu turun kan semua muda. Nah sekian jumlah. Nanti dibayar yang 1 juta, ketika panen 3,5 juta. Apa kata yang milik? Ribet lah contohnya. Kalau dia dipanjang dengan katakan nanti seperti bang kilo di tanah. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Nanti boleh juga. Ini tidak, masih jauh dia. Kalau sudah merah, turunkanlah terus. Iya itu saya bilang tadi, jadi untung rugi dia. Jadi sedih lah dia. Ditaksir 1 juta, terjual 600. Makanya dalam Al-Quran itu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Ya. Itu dengan cara batil. Uang mekar pun gitu juga. Cara yang batil juga lah. Uang mekar itu. Tahu bu, uang mekar? Nggak tahu ya. Uang bunga tahu kan? Nah, mekar bunga sama lah tuh. Ini lagi galak-galaknya nih, uang mekar itu. Datang-datang ke rumah. Bapak mau minjam, bapak mau minjam, bapak mau minjam. Pakai kelompok pula tuh. Kalau memang darurat ada kebolehannya, tapi kalau tidak enggak boleh. Kalau tak diambilnya, mati anak istrinya tak makan, itu darurat lah itu. Ya, ad-darurah tunbihu mahdzurah. Darurah itu menempati hukum yang diharamkan karena darurat menjadi harus.
boleh, bukan dihalalkan, bolehlah dia memakainya kalau darurah. Dan anak bazar, bukan anak bazar, yakni yang menjual kain, dan anak bazar tukang penjual kain, itu tak sekupu dengan anak penjahit tadi. Jadi bazar itu apa yang dibuat di situ? Yang dibikin bazar-bazar. Itulah ini bazar. Dan tajir dan bazar tidak sekupu bagi anak perempuan orang alim. Hebat juga. Perempuan itu ayahnya orang alim. Kalau orang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmu, bukan sekedar berilmu aja. Kalau sekedar berilmu aja belum tentu dia alim. Hukum Allah dia banyak tahu, hadis banyak tahu, firman banyak tahu, hukum fikih lancar, tetapi enggak beramal, itu enggak alim itu. La yakunul mar'u alimun hatta yakuna aliman bi ilmih. Tidak seseorang itu dikatakan alim kecuali dia mengamalkan ilmunya. Jadi kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, yang halal dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang mendekati keharaman dia jauhi, berlebih-lebihan dengan dunia dia zuhud, itulah baru alim. Tetapi kalau hanya sekedar dia punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya, itu tidak dikatakan alim. Jadi anak orang yang alim seperti inilah tidak sekupu dengan anak yang tajir dan anak penjual pakaian. Tidak sekupu ya anak orang alim itu. Dan anak qadhi sama anak qadhi pun dia tak sekupu. Bukan tuan kali, bukan qadhi P3N ini qadhi yang dimaksud ini, qadhi yang alim ini, seperti qadhi Iyad, qadhi Al-Imam Malik. Qadhi seperti itu. Bukan yang nikah-nikahkan orang yang bawa map itu bukan qadhi itu. Itu tuan kali. Hukum nikah pun banyak dia tak faham. Lagak yang bukan main. Pakai jas, double brace, pakai lagi selendang. Untung tak pakai songkok. Pakai jas, naik kereta, Pekson, boom. Gaya boleh lah. Macam Ustaz kondang kali lah gaya. Itu termasuk Ustaz guru besar namanya. Kenapa dia dikatakan guru besar? Karena badannya besar. Kalau macam kita ni guru kecil, karena badan kita kecil. Masa pula P3N berpendapat orang mau masuk Islam mesti sunat dulu. Orang mau masuk Islam mesti sunat dulu. Jadi waktu Nabi menyampaikan agama di Mekah itu disunat pula dulu orang Quraisy dulu baru masuk Islam. Yang Bang Ian urus dulu selesai kan, enggak ada masalah kan. Yang belakangan saya Islamkan di Pasar 2 bermasalah. Kata tuan kali kita yang gemuk nih yang dekat
Kantor camat saya bilang gemuk tadi, badannya besar. Mesti sunat dulu baru diislamkan. Dia bilang sama siapa dia kota? Sama jemaah saya yang masuk Islam tuh. Pandai-pandaian kali Ustaz Antoni ya masukkan orang Islam. Saya bilang kalau soal badan mungkin dia besar, kalau soal ilmu belum tentu, saya bilang itu. Kok timbang kilo menang dia, saya bilang. Kok timbang kilo. Apalagi bulan Zulhijjah nih ya kan. Yang ditunda-tunda besar gitu. Dia tak paham tuh. Terakhir kata jemaah saya, aku bilang kan sama Ustaz Antoni, jangan. Aku lah kau ni. Gaya kali. Ilmu tidak terletak kepada pakaian penampilan. Al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam dada. Mesti pula sunat dulu. Takut orang masuk Islam, belum apa-apa dah dipotong. Lagipun kewajiban khitan itu kapan? Setelah masuk Islam. Kewajiban sholat setelah masuk Islam. Gak ada lah Ustaz tu, segini saya itu. Saya tidak marah diginikannya, nggak marah saya. Yang marah saya hukumnya tadi yang saya marah. Kalau awak diginikannya masih besar lagi. Kok sempat dibilang macam semut, tambah kecil lagi. Kalau lumayan juga dibilang segini kan. Ada juga seruas ini kan. Ya, aku kok dibilang macam tungau aja, lebih parah lagi. Saya tidak marah itunya. Mohon ampun ke Allah. Tak marah saya bilang kecil. Cuman hukum dia itu salah. Mesti pula khitan baru masuk Islam. Kalau sempat mati pula dimikirkan khitan tadi. Cuman orang ni motong ya. Bingung dia. Orang 60 bingung. Mati pula dia enggak sempat Islam. Siapa yang murtad nih? Yang menunda murtad. Orang yang menunda orang masuk Islam tak perlu izin anaknya, keluarga. Islam kan terus. Kalau memang perlu izin anaknya berarti tak sah Islam dia. Kenapa? Islamnya terpaksa mesti izin kedua. Orang Islam itu kemauan sendiri, bukan memang kemauan orang tua. Udah Islam je lah kau nak ayah, aku ikut ayah aja. Itulah Islamnya nanti labil itu. Orang enggak memang kemauan sendiri. Yang saya Islam itu kebetulan bidan di Esmun bidan. Jadi tidaklah dibawa ke kantor. Orang suruh segera, saya segerakanlah. Mana diurus-urus surat nanti belakangan diurus. Nakal kali orang ni kadang ya. Semua mau diduitinya. Jangan disusahkan. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan orang, jangan persulitkan dia. Basyiru wa la tunaffiru. Gembirakan orang, jangan takut-takuti dia. Kalau orang yang baru masuk Islam itu digembirakan dia. Tapi kalau dah kita asli ni perlu ditakuti. Ya, bukan mudah masuk surga tu. Kalau untuk kita, kalau yang baru masuk, bapak terampun dosa bapak. Andaikan bapak mati ini hari, masuk langsung ke surga. Dia pun semangat. Keluar terus rokok surya. Nah, sabar. Ya, belum Ustaz. Nah, Ustaz setengah. Surga lah pula. Bapak mau mati tu? Belum lah Ustaz, nanti lah dulu. Cuma ingat, dibimbing ya, jangan tak dibimbing. Jangan dibiarkan aja. Arogan ya, bukan main. Lantam. Makanya tak banyak orang minta nikah sama dia. Banyak orang cari lain, tidak dia kan. Karena angkuh itu sombong. Itu kok dikipas, jangan hukum munakahat. Hukum cebok aja dikipas sama dia itu. Dihantam hukum air musta'mal dulu dia. Ngeces-ngeces dan jawabnya. Orang bukan jurusan dia. Tapi lantaran pakai silinder. Silinder. Oil of ulan.
pelicin dan dah kau pakai pelicin juga lah. Kuliah pun bodoh asalkan rajin bayar uang kuliah. Bapak tak suka takut jual tanah bapak serantai. Kuliah kan anak bapak. Bodoh kali Ustaz, bayar terus tiap 6 bulan. Jangan telat, kau bisa lebih kan 100.000. Senyum tata usaha. Mantap bapak ni. 4 tahun selamat wisuda. Dah selesai. Ya kan? Padahal tololnya auzubillah. Bodoh bukan main. Itu cakap saya itu betul tuh. Kalau sudah ujian mengopek, pintar apa bodoh? Kalau SMP dah lah, namanya anak kuliah menjawab soal pakai kopean. Itu namanya kopekologi namanya. Kami bilangnya dulu namanya kopekologi. Ada biologi, sosiologi. Kalau yang ngopek-ngopek itu kan kopekologi namanya. Dibuat catatan tu sekecil-kecil. Pas ujian buka catatan. Datang dosen tadi tutupnya gini. Ada yang tulis di tangan di sini. Sini tulisnya. Pas nak ujian. Ada yang dibuat macam lotre, digulung lagi, asal dibuka panjang kopean tadi. Itu dari Thailand tuh, Bu. Dari Thailand, mahasiswa dari Thailand, kawan saya. Dari Thailand. Karena banyak dari Thailand tuh masuk ke fakultas kita nih masuk. Jadi waktu ujian dibuka lagi, terkejut di samping. Apa tuh saya bilang? Kopean. Kau ya saya bilang. Kau pulang nanti ke tanah air kau kan, ke Thailand. Iya. Kau jadi dosen saya bilang. Kayak gini lu jadi dosen saya bilang. Sini bodoh kau. Tidak ada marah. Ketawa ada. Dia aja menurut kau kan. Dia aja. Arat marganya Sadeng. Zulkifli Sadeng. Di sana kan Fatoni ya, Thailand itu kan. Banyak. Jadi orang tuh rajin dia sebelum ujian rajin mendatangi dosen. Dibawa nanti apel, bawa jeruk, bawa anggur, datang gerombolan. Makanya nilai orang itu istimewa. B, A. Kok kami punya tempat C dikasih. Sekali D, demam. Tapi itulah untungnya walaupun rendah awak belajar awak lagi kan. Udah pun kawin orang tuh, Bu. Emak ayah yang ngasih makannya. Emak ayah nguliahkan. Kawin orang tuh di sini. Suami istri dia kuliah di sini. Yang nanggungnya mak ayahnya dari Thailand. Enak tidak? Kok ada gitu untung lah. Udah kawin kuliah pula lagi kan. Dibiayai orang tuh sama ayahnya. Cuman mereka tuh tak mau mereka tuh nikah sama orang-orang Indonesia ini. Jadi orang kuliah tuh tak pernah dapat orang Thailand, jarang. Ya. Sama macam kita, Bu. Muka-mukanya sama macam kita. Tak ada bedanya. Ya, orang Thailand. Cuman cakapnya agak ape-ape sikit, pehe. Kalau paham pehe. Tak pehe ni gitu. Tak paham lah tu namanya tu. Pehe bahasanya. Agak kulum-kulum dia sikit bahasa Thailand. Banyak perempuan orang Thailand tu takut kali orang tu diambil kawannya sama kawan-kawan saya. Takut betul. Asal ditanya, ini masih gadis belum kahwin. Ini masih kahwin, semua bilang dah kahwin. Takut dia diambil kawan-kawan dia kan. Rupanya belum. Jadi itulah kufu tadi yang alim. Karena menghendaki uruf akan segala yang tersebut. Karena menghendaki arafa akan segala yang tersebut. Karena menghendaki untuk mengenal akan segala yang tersebut itu. Karena orang alim dan qadhi ini mereka orang-orang yang mengenal agama. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka jangan jatuhkan martabat kita, maka jangan jatuhkan marwah kita dengan sebab pangkat orang, dengan sebab harta orang. Jangan. Kita kadang-kadang kalau sudah berhadapan sama orang kaya, direndahkannya bahunya, dihinakannya dirinya. Begini-begini kata orang kaya itu, iyalah Pak, kami ini apalah. Begini-begini, iyalah Pak, Bapak enak lah. Begini-begini, iyalah Pak, awak ini macam mana lah. Jatuh terus, tak boleh itu. Enggak boleh. Kalau kami apalah, Bapak juga lah begini. Ya, kami Pak begini, makan pun kadang nyamping, bongak. Mana mungkin makan nyamping? Pernah nyuap gini? Bongak, pas saja gampang. Man tawadda'a li ghaniyin zahabat sulusi dinih. Man tawadda'a li ghaniyin sulusi dinih, zahabat sulusi dinih. Barang siapa yang merendahkan diri karena harta, pangkat dan jabatan, maka hilanglah iman 2/3. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita memuliakan orang karena Allah, kalau dia datang karena dia orang alim, muliakan karena ilmu. Kalau dia datang, ayah dan ibu kita, muliakan dia karena dia melahirkan dan membesarkan kita. Kalau sesama kita, muliakan dia karena dia hamba Allah, bukan karena harta, pangkat dan jabatan. Kalau kita nanti pesta, kalau tamunya datang naik mobil, itu suami istri dia itu memapahnya itu ke sana. Datang suami istri itu mendatangi dia itu yang dari mobil tadi. Sampailah ke karangan bunga, Pak silakan Pak masuk Pak. Tapi kalau yang naik Scoopy sama naik sepeda janda tidak disambut, itu diam aja, duduk aja situ, lantak lawak masuk tidak usah kau. Karena besar harapan dia, yang naik Fortune itu 200 amplopnya. Tak tahu sama juga SNI 35 juga ya kan. Itulah. Jangan kita sepele, yang naik sepeda janda tu mau limpul. Yang naik Avanza mau 25. Karena takaran dia ayam pakai ayam, apa? Masih pakai ayam, pakai jus wartel 25 lah kan, kalau makan udah. Ini Indo ada simbangnya, berarti 18. Begitulah sudah. Memang tidak dicakapkan dalam hati begitu. Alhamdulillah ya. Jadi tak usah rendahkan diri kita ya. Kalau di hadapan Allah rendahkan. Kalau di hadapan orang alim boleh, karena Allah meninggikan orang alim. Yarfa'illahil ladzi minkum wallazina utul ilma darajah. Allah mengangkatkan derajah orang-orang yang mempunyai ilmu, itu boleh. Ini tengoklah, kalau udah pejabat datang, semua bangkit. Tapi kalau ustaz datang, 7 orang yang bangkit. Itulah sekarang. Kalau udah ada acara, diundang pejabat. Kalau pejabat datang, bangkit semua. Kalau ustaz datang, 7 orang bangkit. Sibuk nyalaminya. Padahal majestik dapatnya bukan banyak kali. Sampai-sampai yang sudah duduknya di saf depan, bisa BKM tu nyuruh uak tu ke belakang lantaran pejabat tu mau duduk di situ. Ini kurang ajar BKM ini, tak ngaji. Siapa yang duluan datang, dialah duduk di depan. Apa pula disuruh ke belakang dia? Makruh hukumnya itu. Bahkan bisa haram hukumnya menduduki tempat yang sudah diduduki oleh orang. Disuruh minggir Pak, minggir Pak. Itu Pak Kapolda mau duduk. Yang mulia di sisi Allah itu bukan pangkatnya.
Apa yang mulia di sisi Allah itu takwa kepada Allah. Makanya 2 kali saya khutbah di Masjid Raya Labuan tu, 2 kali Kapolda tu datang. Waktu saya khutbah. Terakhir yang kedua tak dikasih saya khutbah, pindahkan saya ke sana karena cakap saya pedas sekali. Pindah saya roker. Tak suka dia. Saya waktu khutbah judul dah siap di rumah, masalah tasawuf. Tiba-tiba datanglah mereka sama komplotannya ramai-ramai, namanya Jumat Berkah. Disuruh panitia ke belakang, uak-uak yang muka tadi. Nampak saya, berubah judul saya. Tidak jadi judul tasawuf, jadi judul masalah merendahkan harga diri marwah. Itu judul jadi. Dipandang orang ke muka saya. Sudah selesai yang kedua, datang lagi dia giliran saya. Kata kenajarannya, Ustaz kesana aja lah ngisi gantikan awak tempat Ustaz. Kata. Namanya BKM-nya pula nyuruh kan. Orang tu masing-masing foto. Ini Pak foto Pak. Selfie. Saya sana duduk. Kalau saya khutbah jauh je. Orang difotonya supaya nanti di akhirat enak deh kan. Pas datang malaikat tu aku tengok ni. Aku foto. Di barzah tunjukkanlah sama muka orang angkir. Kipas yang muka orang angkir itu. Dangkal kali imannya kepada Allah. Muliakan dia karena hambanya, bukan karena pangkatnya. Anak-anak itu kita muliakan dia, kita sayangi dia, kita tegur. Kadang kita tegur tuh, hati-hati nak, ya wak katanya kan. Memuliakan dia, memuliakan dia hamba Allah. Dan tiada membuli setengah perkara kafaah itu dengan setengahnya. Apa tu membuli? Mengkhianati, menokohi, membohongi. Oh dia tu anak sultan tu gitu. Rupanya anak perampok. Ada cerita saya itu kan. Rupanya dia mau mencuri ayam. Didengarnya yang punya ayam tadi, bang anak kita satu nih, kok bisa dapat kita orang Arab lah bang. Karena anak kepingin pula orang Arab. Dengar pencuri tadi. Besok pagi pura-pura dia menjala, karena rumah pinggir sungai. Itulah menjala dia. Menjala pas kali dekat rumah dia. Menjala lah dia. Watabar jalana. Kata kawan nih. Ditebar, maksudnya tebarkan jalannya, ditebarnya, diangkat aja jalan tadi. Afa inkana, kata kawan, apa ikannya? Orang tadi udah dengar, ini bang orang Arab nih bang. Ini cerita bukan hadis ya, cerita. Afa inkana, apa ikannya? Wal kadra. Kadra kan bahasa Arab. Maksudnya kan kedera, belana. Kan belana kecil itu kadara. Wal kadara. Wa tabarakallazi. Coba kau tebarkan lagi. Tebarnya lagi. Wa tasangkut. Jalan itu sangkut. Datang dia wassalamah. Coba kau salam. Wa takuni wa mahyaya wa mamati. Aku takut nantinya lam mati. Nah itu dah cerita guru. Kata guru saya dulu. Jadi semangatlah orang ni. Bang panggil orang tu bang. Orang Arab tu bang. Nah, suruh dia minang anak kita bang. Nah, itulah orang memandang zahir. Padahal bukan orang Arab. Allahu Akbar. Guru-guru kita dulu ada juga punya canda-canda. Cuman canda guru dulu tidak kotor. Kalau sekarang kotor-kotor canda. Dulu gitu kan. Ada di Labuan dulu bu, pencuri masuk ke rumah tetangga saya. Jadi pencuri tadi mau masuk ke rumah,
tangannya ini udah masuk gini. Nah, datang istrinya, ini aja bang, potong tangannya. Datang yang lain, asik gini sama gini-gini, lari mencuri jadi, tak jadi. Maksudnya leher aja tebas, tak usah bahaya, tangan aja katanya. Milih-milih tangan apa leher, tak jadi membunuh. Nah itu kan termasuk juga cerita itu kan, walaupun sikit tapi tidak dia porno cerita itu kan. Nah, sekarang enggak, ceritanya sudah mulai mengarah ke maksiat. Maka tiada kufu laki-laki yang ada aib, yang baik bahasa itu laki-laki yang aibnya ada, yang baik bahasa, baik bahasanya, pada perempuan yang tiada aib, yang kurang bahasa ya, karena aibnya didahulukan. Masalah bahasa nomor 2. Kalau laki-laki itu bahasanya bagus, ya, bahasanya itu bagus. Mungkin suku kayaknya Quraisy kan bagus kan. Tetapi ada aib. Apa aibnya? Mungkin aibnya dia tak ibadah, pasif tadi. Atau seperti cacat nikah itu impoten. Atau dia kena supa, atau dia kena badam. Penyakit supa itu putih-putih, bukan panau. Kalau panau itu bunga-bunga badan itu bagus itu. Orang nggak berbunga, Pak, ada bunganya. Supa yang melepak-lepak itu putih. Memang payah hilang itu ya. Kalau hidup Nabi, kalau Nabi Musa itu di bumi, Nabi Musa kan hidup di langit. Kalau ada Nabi Musa di bumi ini, di kini kan hilang supa. Kalau hidup lagi Syekh Barsisha, supa itu di kini kan hilang. Supa itu nggak bisa operasi, tumbuh sini deh. Kalau udah itu terjadi sama kita, udahlah tuh ridho aja lah, Pak. Berobat dengan baik, ridho aja lah, tak usah dimarahi Tuhan. Yang payah hilang itu supa itu. Dokter aja payah menghilangnya. Ilmu kedokteran supa, karena dia asli putihnya itu bendaging dia. Kalau panau kan tidak. Panau itu kalau kita gini kan pakai pisau Inggris, dia jadi berdarah. Kalau kita letakkan obat jadi luka, hilang. Tapi kalau supa nggak bisa. Kalau kita gini kan tetap putihnya. Nah, penyebab supa itu habis makan daging, makan ikan, atau habis makan ikan, makan daging. Itu penyebabnya supa. Atau memakai air terjemur panas di kaleng matahari. Yang makruh kita pakai itu istiqmal. Wa yukrahu istiqmal, yang dimakruhkan untuk memakainya. Bila lah kita nih habis makan ikan, makan daging, nantilah 10 Zulhijjah atau hari Sabtu atau hari Minggu. Dan tiada kufu ajami yang afif akan perempuan yang Arabiah. Orang yang lain Arab, tapi dia laki-laki yang memelihara diri terhadap perempuan yang Arabiah, tetapi yang fasiqah. Tinggi martabat orang Arab perempuan ini. Padahal orang ajami tadi alim, perempuan orang Arab tadi fasiqah, tidak juga sekupu dia sama orang yang lain dari suku Arab Quraisy. Tinggi dia. Makanya tak ada perempuan Arab tu kawin sama orang lain dari Arab. Ya, itulah mereka agaknya agak tinggi sebenang sikit dia. Karena dia itu keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Bani Arab. Sudahlah, segini dulu kerja kita. Ustaz, Silakan. mengenai tadi apa orang hukum daurah tadi Ustaz, misalnya kalau tak diambil
dia misalnya ngambil uang Mekah Iya. kan ada uang itu kok jadi saksi ya siapa? Bisa lah, karena darurahnya itu tidak membuat dia berdosa. Darurahnya itu tidak membuat dia berdosa. Diberikan keringanan sama dia. Tak apa-apa jadi saksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hazil jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.